Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Budi Santoso atau Kansa. Untuk kali ini adalah video tutorial lanjutan untuk Advanced Group Foster versi 3.0 atau mungkin versi 3 selanjutnya nanti ke depan ya. Untuk hari ini adalah tutorial menggunakan reset, opsi reset. Ini adalah sangat penting yang akan kita gunakan pastinya untuk mencari target market yang tepat. Kenapa? Karena ketika kita promosi yang perlu kita lakukan adalah mencari target yang tepat. Soalnya gini logikanya. Mungkin kita jualan paling gampang misalnya jualan burung kan. Pastinya akan lebih akurat walaupun grupnya 10 tapi grup pecinta komunitas burung. Daripada 100 grup yang kita nggak jelas misalnya grup ibu-ibu PKK dan sebagainya. Jadi pastikan untuk riset lisensi kita bisa mencari target grup yang sangat tepat. Yang sesuai dengan target kita. Itu soalnya bukan hanya bagus untuk target tapi juga untuk agar akun kita lebih minimalisir dari suspend atau banned. Karena kalau kita ngepost di grup yang tidak tepat, kadang banyak user yang istilahnya merasa terganggu ya, kemudian report ke Facebook, tentunya akan lebih mempercepat suspend pada akun tersebut. Oke, untuk tahapnya yang paling pertama adalah pasti kita ingin menambahkan akun. Di sini sudah ada satu akun, tapi saya coba menambahkan akun baru, klik add new account, lalu masukkan email dan password Facebooknya. Lalu udah klik add account. Nah, di sini account akan sudah tersimpan di sini di daftar list kita. Kalau udah klik lagi login Facebook. Pada tahap ini ada satu langkah yang penting bahwa Facebook kita harus disetting dalam Inggris US. Tidak boleh menggunakan Inggris yang lain, apalagi kalau menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Madura atau bahasa daerah lainnya, tapi wajib English US. Pada software sebenarnya sudah saya lengkapi fitur di mana akan men-setting bahasa secara otomatis. Namun untuk berjaga-jaga, sekiranya suatu saat nggak bisa otomatis, kita bisa melakukan setting manual. Caranya cukup mudah, tinggal klik menu di pojok kanan atas ini, diklik. Kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih language atau bahasa. Kemudian kita pilih English US. Gitu aja. Cukup 3 langkah aja. Soalnya kalau kita menggunakan bahasa yang lain, pasti akan software gagal bekerja. Untuk langkah selanjutnya adalah kita buka tab Group Reset. Di sini ada opsi di mana kita memasukkan keyword, lalu memilih tipe grup yang akan kita cari. Caranya cukup mudah, masukkan grup. Untuk contoh ini misalnya saya ingin menggunakan untuk open ini, saya menggunakan mencari grup tentang lucu-lucuan misalnya ya, cerita lucu atau gambar lucu. Oke, ini aja cerita lucu untuk sampel aja, lalu klik search. Di sini software akan mencari grup-grupnya dan menampilkan detailnya. Oke, pada contoh ini di sini kita bisa melihat mulai nama grupnya, URL grupnya, jumlah membernya, dan aktif post. Aktif post tidak selalu tampil karena tidak selalu ditampilkan dalam Facebook. Kalau aktif post 0 bukan berarti grupnya itu nggak aktif, nggak ada user sama sekali, tapi ini adalah tingkat keaktifan aja. Jadi bukan berarti jelek, belum tentu ya. Jadi ini bisa jadikan acuan tambahan. Misalnya kalau aktif postnya banyak, pastinya grup tersebut sangat aktif. Ini ada plus minusnya. Plusnya itu bagusnya grup tersebut aktif, ketika kita ngepost pasti banyak juga yang akan melihat. Minusnya terlalu sering banyak post, kemungkinan gitu. Jadi post kita akan cepat tenggelam. Makanya pada software ini ada opsi bump post, di mana kita akan mengebam atau menyundul post yang telah kita buat sebelumnya. Oke, untuk contoh aja, di sini sudah ada 260-an grup yang kita scrap. Untuk berhenti menyecrap kita cukup mudah, tinggal klik stop aja. Nah, setelah berhenti, sekarang kita melakukan filter. Filter apa aja mungkin yang ingin kita cari atau hilangkan mungkin ya. Ini contohnya. Misalnya saya ingin mencari grup yang tidak mengandung kata lucu misalnya. Ini di sini tinggal klik filter, lalu group name not contain lucu. Lucu. Jadi di sini software akan mencari dan mengecek, kalau udah klik delete. Oke, banyak yang mengandung, hampir semuanya mengandung kata lucu. Ini contohnya. Semuanya udah kita filter tadi. Kemudian kita memfilter berdasarkan jumlah grup membernya. Misalnya di sini ada banyak sekali.
grup yang anggotanya dari ratusan ribu sampai cuma 8 biji, 8 orang. Di sini untuk mencari filternya cukup mudah. Sebenarnya kita bisa sort, tapi ada langkah yang paling cepat yang menggunakan filter ini. Kita klik filter, lalu kita pilih grup less than, itu kita cek grup yang anggotanya kurang dari misalnya 1000. Oke. Grup less than 1000, maka otomatis software akan mencari grup yang anggotanya kurang dari 1000. Nah, kalau udah klik filter, nanti di sini akan otomatis dicari dan dicek. Kita tinggal satu langkah lagi untuk menyingkirkan, yaitu klik tombol delete. Nah, sekarang ada 23 grup. Nah, untuk langkah selanjutnya yang biasa saya lakukan dan selalu saya lakukan adalah membackup atau menyimpan hasil set ini dalam CSV file. Ada beberapa alasan. Nanti saya tunjukkan cara nyimpannya dulu. Nanti saya tunjukkan alasannya. Klik save dulu. Di sini kita bisa mencari di mana lokasi yang ingin kita menyimpannya. Misal di sini saya cari cerita lucu all gitu aja. Soalnya kita belum proses sama sekali. Ini untuk contohnya, saya klik save. Lalu di sini akan ada pilihan yang ingin disimpan yang mana, atau yang dicek aja, atau yang di uncheck, atau save all. Saya simpan aja semua. Oke, save now. Oke. Di sini software sudah menyimpan data ini di CSV. Kenapa? Ada beberapa alasan, diantaranya kita bisa menggunakan data tersebut di kemudian hari ketika kita ganti account. Misalnya saya ingin ganti account dengan account yang ini. Misalnya account yang satu tadi sudah di suspend oleh Facebook. Jadi kita bisa ganti account tanpa harus reset lagi. Seperti itu. Alasan yang kedua, yaitu kita bisa melakukan, misalnya saya punya banyak waktu dan terlalu sayang account, saya takut di suspend. Maka kita bisa menggunakan opsi nggak full auto. Di sini kebetulan komputer ini belum saya install Office ya. Saya lihat aja deh pakai Notepad++. Nah, di sini kalau saya nggak mau full auto, saya bisa manual. Misalnya saya join satu persatu, kemudian posting satu persatu ke grup yang related tadi, yang sudah kita reset. Contohnya saya bisa join satu-satu ataupun leave satu-satu. Ini misalnya saya ingin manual, itu contohnya. Jadi kita bisa menggunakan data ini, kita gunakan untuk non-software. Jadi apakah mana yang lebih baik antara manual dengan auto? Pastinya teman-teman yang lebih menentukan. Jika teman-teman lebih sayang account daripada waktu, maka silahkan pilih jangan full auto. Tapi kalau teman-teman sangat menghargai waktu dan tidak peduli dengan account, ya tentunya kita pilih auto aja, nggak usah ribet-ribet. Oke, sekian dulu untuk opsi grup resetnya. Apalagi ya, ini untuk filter kita udah bahas. Ya, tadi ada filter lagi, misalnya ingin menyingkirkan aktif post kurang dari 2, misalnya menyingkirkan grup, kita cek di sini, software akan mencari grup yang aktif postnya kurang dari 2. Kebetulan aktif post semua ini grupnya. Misalnya saya gedekan lagi, misalnya aktif post kurang dari 10. Kita cek. Nah, di sini software akan mengecek. Nah, di sini kita klik delete. Nah, otomatis akan ke delete. Di sini teman-teman bisa menyimpan dan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Untuk selanjutnya, di video selanjutnya akan saya bahas tentang join group sebelum ke poster. Soalnya di join group ini mungkin agak lama dan agak panjang. Dan saya harap teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Kenapa? Karena untuk video kemungkinan kita selalu update. Jadi teman-teman nggak ketinggalan info update terbaru dari software kami, baik berupa panduannya ataupun panduan-panduan update lainnya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.